Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update Bitcoin, yang dimana kali ini ada salah satu informasi yang kemungkinan akan menjadi momen spektakuler untuk Bitcoin melanjutkan tren bullishnya ke kisaran harga 33.000 hingga 35.000-an US dollar. Dan selain itu pun ada sekitar 17 altcoin yang akan di-delisting oleh bursa Binance. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi lebih kurangnya ada sekitaran dua informasi yang akan gue bahas kali ini. Pertama, adanya suatu pernyataan dari Ketua Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Jerome Powell yang telah memicu beberapa investor dari institusional lain ataupun entitas lain yang kemungkinan akan masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency. Dan selain itu pun kita akan membahas dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh salah satu bursa terbesar di dunia yaitu Binance yang kemungkinan akan mendelisting sekitar 17 altcoin termasuk koin native-nya sendiri yaitu BNB. Tetapi informasi kali ini walaupun Binance akan mendelisting tidak akan mempengaruhi terhadap kondisi market cryptocurrency. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai harga Bitcoin. Apakah hari ini Bitcoin sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Oke, kali ini kita akan sedikit mengamati terhadap pergerakan harga Bitcoin baru-baru ini. Jadi di sini yang telah gua lihat, mengapa gua sangat optimis sekali bahwa Bitcoin ketika bisa menembus resisten kuatnya di kisaran 30 ribuan US dollar, kemungkinan Bitcoin bisa melanjutkan perjalanan uptrendnya ke kisaran harga 33.000 hingga 35 ribuan US dollar. Kenapa di sini gua menyatakan bahwa harga 30 ribuan US dollar sampai dengan 31 ribuan US dollar ini adalah salah satu resisten kuat untuk Bitcoin? Di sini telah terjadi double top dan sekarang kita akan membuat dulu dalam sebuah garis trendline agar bisa memastikan garis resisten terkuat untuk harga Bitcoin baru-baru ini. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat ya untuk di harga 30 ribuan, untuk di high yaitu di 31 ribuan yang merupakan salah satu garis resisten ataupun harga tertinggi untuk Bitcoin yang harus didobrak terlebih dahulu agar Bitcoin bisa melanjutkan perjalanannya ke kisaran harga 33.000 hingga 35 ribuan US dollar. Dan di sini telah terjadi double top ya. Mungkin sekarang adalah percobaan ketiga kalinya untuk Bitcoin bisa menembus di resisten 30.000 sampai dengan 31 ribuan US dollar. Dan di sini pun Bitcoin telah membentuk double bottom yang pada akhirnya Bitcoin bisa mengalami kenaikan secara signifikan. Karena ketika terjadi pola-pola seperti ini entah double top atau mungkin double bottom, itu selalu ada kejadian-kejadian yang sangat-sangat luar biasa sekali. Ketika memang terjadi double top, mungkin itu akan mengindikasikan terhadap penurunan harga dalam suatu aset. Begitu juga ketika terjadinya pola double bottom, itu bukan akan menjadi salah satu indikasi untuk kenaikan harga terhadap aset tersebut. Nah, jadi lebih kurangnya seperti inilah untuk pengamatan dalam kinerja Bitcoin. Mengapa gua telah yakin sekali ketika memang Bitcoin bisa menembus yang ketiga kalinya resisten di 30 ribuan US dollar. Mungkin Bitcoin bisa mencapai harga 33.000 hingga 35 ribuan US dollar. Tetapi sebaliknya, ketika memang Bitcoin di percobaan ketiga ini belum mampu menembus di resisten kuatnya di kisaran 30.000 hingga 31.000 US dollar, mungkin Bitcoin akan mengalami penurunan kembali ke kisaran harga 27.000 hingga 25 ribuan US dollar. Oke, untuk informasi yang pertama, mungkin inilah yang akan memicu terhadap kenaikan harga untuk Bitcoin dan akan menjadi momen spektakuler terhadap Bitcoin. Jadi di sini Jerome Powell, salah satu ketua dari Bank Sentral Amerika Serikat, telah membuat pernyataan tak terduga dan begini reaksi kripto. Wow, ini sangat positif sekali mengenai informasi yang telah disampaikan oleh Ketua Bank Sentral Amerika Serikat yang bernama Jerome Powell Morgan. Dan di dalam sebuah komentar Ketua Federal Reserve yang bernama Jerome Powell Morgan baru-baru ini telah memicu diskus dan tidak hanya di pasar keuangan tradisional, tetapi juga dalam ekosistem kripto. Dalam pidatonya yang tidak terduga, Powell mengemukakan potensi bank sentral untuk menghentikan serangkaian kenaikan suku bunga dan bergantung pada kelanjutan kemajuan inflasi baru-baru ini, meskipun wawasannya terutama diarahkan pada imbal hasil treasury jangka panjang.
Dan implikasinya terhadap pasar mata uang kripto termasuk Bitcoin dan juga aset digital lainnya patut diperhatikan. Jadi sudah jelas sekali mengapa di sini gua menganggap bahwa ini adalah salah satu informasi positif untuk market cryptocurrency atau mungkin untuk beberapa aset-aset berisiko lainnya. Karena yang telah disampaikan oleh salah satu ketua Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Jerome Powell, dia telah mengemukakan bahwa kemungkinan bank sentral akan menghentikan untuk kenaikan suku bunga dalam pertemuan berikutnya. Dan inilah yang perlu kita perhatikan sebagai investor di dalam digital asset atau mungkin di entitas cryptocurrency. Karena memang itu yang diharapkan oleh para pelaku pasar. Bahkan para pelaku pasar ini lebih mengharapkannya lagi ketika Bank Sentral Amerika Serikat memangkas suku bunga di negara Amerika Serikat. Dan di sini menurut sentimen pada pasar keuangan tradisional seringkali mempunyai efek riak pada pasar kripto. Dan ketika pasar tradisional diharapkan berkinerja baik atau menunjukkan stabilitas, investor institusional terkadang lebih cenderung melakukan diversifikasi portfolionya dan juga mengeksplorasi aset-aset yang lebih berisiko seperti mata uang kripto. Indikasi Powell mengenai potensi ada kenaikan suku bunga dapat dilihat sebagai faktor penstabil pasar tradisional, dan jika pasar-pasar ini merespon secara positif, kita mungkin menyaksikan masuknya dana ke sektor kripto sebagai strategi diversifikasi. Wow, inilah yang telah membuat gua menyatakan bahwa akan menjadi momen spektakuler terhadap Bitcoin, karena di sini mungkin investor institusional ataupun beberapa para pelaku pasar di dalam sektor yang lain akan melakukan diversify ke dalam sektor industri cryptocurrency. Artinya, sektor industri cryptocurrency akan menerima arus masuk baru ketika dari beberapa para pelaku pasar akan melakukan diversifikasi portfolio mereka ke dalam mata uang digital ataupun sektor industri cryptocurrency. Dan untuk pertemuan FOMC berikutnya, kemungkinan akan terjadi pada tanggal 1 November tahun 2023 atau mungkin dalam 11 hari ke depan. Dan secara tingkat probability di dalam perkiraan tersebut ini sangat tinggi sekali bahwa para pelaku pasar ini telah meyakini di dalam pertemuan berikutnya Bank Sentral Amerika Serikat tidak akan menaikkan suku bunga. Dan probability sangat tinggi sekitar 99,9%. Jadi hanya sekitar 0,1% saja kemungkinan untuk Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga dalam pertemuan berikutnya tepat di tanggal 1 November tahun 2023. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini ada suatu bad news yang datang dari bursa terbesar dunia yaitu Binance. Jadi kali ini Binance akan menghapus 17 aset kumpulan likuiditas token termasuk Shiba Inu. Nah, jadi ini adalah salah satu informasi yang sedikit negatif, tetapi menurut gua sendiri ini tidak akan mempengaruhi sama sekali terhadap 17 aset tersebut, apalagi untuk market cryptocurrency. Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Binance telah mengumumkan niatnya untuk menghapus setidaknya 16 pasangan aset digital dari Binance Liquid Swap. Mata uang kripto yang akan dihapus dari kumpulan likuiditas Binance adalah pasangan dari stablecoin Binance BUSD. Dan secara khusus, mereka termasuk pasangan BUSD dari BNB, Bitcoin, Cardano, Ethereum, Litecoin, Shiba Inu, Polygon Matic, Solana, Uniswap, Chainlink, dan juga Dogecoin. Selain itu, Binance akan menghapus pasangan stablecoin termasuk BUSD pair DAI dan juga BUSD pair USDT. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, bursa akan melakukan penghapusan pada Jumat depan, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Nah, jadi baru-baru ini bursa terbesar dunia yaitu Binance telah membuat pernyataan bahwa kemungkinan Binance ini akan menghapuskan sekitar 17 aset di dalam fitur Binance Liquid Swap, tetapi dengan catatan, dengan beberapa aset-aset tersebut yang memiliki pasangan perdagangan dengan stablecoin yang telah di-create oleh Paxos, yaitu BUSD. Jadi ini hanya sekadar efek domino saja dari stablecoin BUSD, yang dimana Paxos telah dituntut oleh regulator Amerika Serikat yaitu SEC untuk tidak diperbolehkan mencetak stablecoin BUSD kembali. Jadi mau tidak mau disinilah untuk bursa Binance, salah satu bursa terbesar di dunia, akan melepaskan pasangan perdagangan terhadap stablecoin BUSD. Jadi mengapa di situ gue menyatakan bahwa ini salah satu informasi negatif, tetapi tidak akan mempengaruhi sama sekali terkait kinerja dari 17 aset tersebut yang kemungkinan akan di-delisting oleh bursa Binance. Jadi lebih kurangnya itulah beberapa altcoin yang akan di-delisting oleh bursa Binance, termasuk salah satu koin native-nya yaitu BNB. Dan setelah telatnya ini akan dilakukan oleh bursa Binance tanggal 27 Oktober tahun 2023 mendatang.
Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.